Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Firdaus dengan NIM 200304033. Saya berasal dari kelas 5 Rek B1. Ya, Universitas Muhammadiyah Riau. Jadi, video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester. Ya, tugas akhir semester atau yang biasa disebut dengan UAS, yaitu untuk memenuhi persyaratan UAS Komunikasi Bisnis dan Digital. Pembahasan yang pertama adalah presentasi bisnis. Ya, apa itu presentasi bisnis? Presentasi bisnis adalah kegiatan berkomunikasi di depan umum, menyampaikan pesan sebuah bisnis kepada audiens yang berguna untuk menarik perhatian audiens. Ya, tujuan utama dalam presentasi bisnis ini adalah memperkenalkan produk atau jasa yang kita punya atau jasa yang diciptakan dari sebuah perusahaan yang ada. Oke, ciri-ciri dalam presentasi bisnis ini adalah penggunaan bahasa harus baku, dan yang kedua adalah cukup menarik untuk perhatian audiens. Yang ketiga adalah bagaimana cara kita menyampaikan dengan baik agar audiens itu dapat mengerti. Yang keempat adalah untuk meraih tujuan utama, yaitu profit dalam bisnis tersebut. Ya, tanpa presentasi bisnis ini mungkin saja kita tidak bisa menjual jasa atau produk yang kita punya atau produk yang dihasilkan dari sebuah perusahaan tersebut tanpa adanya cara komunikasi penyampaian melalui bisnis presentasi tersebut. Pembahasan yang kedua adalah komunikasi interpersonal dan kelompok. Apa itu komunikasi interpersonal? Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang dilakukan oleh 2 atau lebih dari 3 orang yang berguna untuk menyampaikan pesan-pesan pribadi di dalam situasi internal. Ya, situasi internal ini seperti misalnya dalam kelas ataupun dalam komunikasi ruang pekerjaan yang hanya diketahui oleh orang-orang di dalam ruangan tersebut. Gunanya adalah agar saling bertukar informasi satu sama lain tanpa melibatkan pihak-pihak lainnya. Ya, ciri-ciri komunikasi interpersonal ini adalah biasanya yang pertama adalah komunikasi ini bisa menggunakan bahasa formal ataupun informal. Karena komunikasi ini hanya terjadi di antara orang-orang yang terdekat dalam situasi tertentu saja. Yang kedua adalah komunikasi ini tidak boleh menyebar kemana-mana atau yang seperti sesudah disepakati oleh kesepakatan bersama. Yang ketiga adalah berguna untuk menyampaikan data-data melalui media atau telepon sesama pengkomunikasi tersebut. Komunikasi kelompok merupakan komunikasi berskala interpersonal juga, tapi bisa mencakup beberapa ruang yang ada pada komunikasi interpersonal. Misalnya, ruang A dan ruang B itu menjadi suatu kelompok. Namun, untuk mengomunikasikan hal-hal yang ingin disampaikan, maka dari ruang A ke ruang B kita harus membuka suatu percakapan, yaitu dapat tergolong sebagai percakapan kelompok karena di dalam kelompok itu terdapat 2 komunikasi interpersonal yang ada. Seperti halnya dengan divisi keuangan dan divisi HRD. Mereka selalu bekerja sama untuk menentukan pengeluaran-pengeluaran dan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh perusahaan dan harus diterima oleh suatu perusahaan yang ada. Pembahasan yang ketiga adalah negosiasi bisnis. Ya, apa itu negosiasi bisnis? Negosiasi bisnis adalah suatu proses komunikasi antara 2 atau orang pun yang ada di suatu tempat tersebut
berguna untuk menentukan kesepakatan bersama. Ya, negosiasi ini harus menetapkan suatu poin utama, yaitu win to win. Ya, yang dimaksud dengan win to win adalah komunikasi yang terjadi antara pembisnis 1 dan pembisnis 2 harus tidak boleh merugikan satu sama lain, atau kita harus menemukan solusi yang tepat untuk suatu hal yang disepakati tersebut. Gunanya adalah agar tidak terjadi suatu bentrok atau ketidaksepakatan lainnya yang mempengaruhi situasi ke depannya. Oke, negosiasi ini sangat penting dalam sebuah perusahaan ataupun perseorangan, berguna untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian harinya. Karena setelah diskusi atau negosiasi tersebut akan mendapatkan suatu hal kesepakatan dari hasil negosiasi tersebut. Ya, gunanya itulah sebagai penjembatan antara pembisnis 1 dan pembisnis 2 untuk saling berkomunikasi dan menetapkan suatu value terhadap suatu barang atau jasa yang diperlukan oleh kedua belah pihak tersebut. Pembahasan yang keempat adalah etika bisnis. Ya, dari semua aspek-aspek bisnis yang telah kita bahas tadi, dari aspek pertama, kedua, dan ketiga, kita tidak boleh melupakan etika dalam berbisnis. Ya, etika dalam berbisnis adalah bagaimana cara kita menyampaikan, atau kita tidak boleh merugikan orang-orang yang berada di sekitar bisnis kita tersebut atau audiens yang ada dalam bisnis kita tersebut. Jadi, gunanya adalah menetapkan etika ini agar kita sama-sama disiplin dalam sebuah bisnis tersebut dan tidak ada kecemburuan sosial yang ada pada suatu tempat bisnis kita tersebut. Ya, gunanya adalah untuk mempererat diskusi bisnis, serta dengan etika bisnis tersebut kita tidak semena-mena terhadap rekanan bisnis kita yang ada, sehingga rekanan bisnis kita yang lainnya dapat merekomendasikan kita sebagai mitra atau rekanan bisnis yang baik, sehingga nama kita dapat digolongkan sebagai nama yang baik yang dikenal oleh pembisnis-pembisnis lainnya. Etika ini sangat perlu dan penting dalam sebuah bisnis, dikarenakan tanpa adanya etika semua akan tidak berjalan dengan baik, karena semua norma-norma bisa terlanggar dari suatu etika tersebut. Makanya dengan etika tersebut kita harus memperdalam suatu hubungan baik atau komunikasi dan tidak menyalahkan satu pembisnis dan pembisnis lainnya dalam berkomunikasi atau bertukar pendapat. Ya, etika tersebut dapat memupuk suatu rasa kepercayaan terhadap pembisnis-pembisnis lainnya. Pembahasan yang terakhir adalah teknologi dalam digital komunikasi bisnis. Ya, tidak dapat kita pungkiri, dalam situasi saat ini, teknologi sangat atau berpengaruh signifikan terhadap bisnis yang kita jalani. Ya, tanpa adanya teknologi, semua penyampaian yang ada dan komunikasi yang ada tidak akan mudah, karena dalam komunikasi tersebut kita harus menyampaikan tidak hanya dalam secara lisan, namun juga bisa terjadi secara non lisan atau melalui by email ataupun pesan-pesan yang dapat disampaikan dari media-media penyedia layanan teknologi lainnya. Dalam hal ini, tidak dapat kita pungkiri adalah dalam bisnis kita harus menempatkan teknologi di tempat yang penting. Karena dengan adanya teknologi, kita dapat menyebarkan pesan-pesan yang ada atau
mempromosikan suatu bisnis yang kita jalani tersebut dan berguna untuk membuat citra-citra baik agar orang-orang yang melihat di teknologi tersebut dan melihat perusahaan kita atau jasa serta produk yang kita buat tersebut sebagai citra yang baik dan berguna untuk hal yang banyak dan tidak dapat merugikan orang lain. Ya, citra itu penting, makanya jejak digital itu tidak boleh dilepas dari suatu komunikasi atau akhlak atau etika. Jadi makanya dalam sebuah perusahaan kita harus tetap mengedepankan suatu komunikasi digital untuk memperluas pesan-pesan atau mempromosikan perusahaan kita ke tempat lainnya. Ya, sekian dari saya Bintang Firdaus, undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.